Terima kasih pemirsa TVMU masih bersama kami di program Catatan Akhir Pekan TVMU yang membahas tema mengenai momentum resepsi Milad 109 Muhammadiyah. Dan tadi di segmen-segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Prof. Dadang Kahmat mengenai poin-poin penting dari tema yaitu optimis hadapi COVID-19 menebar nilai utama. Prof tadi Prof sampaikan mengenai poin-poin mengenai nilai kemanusiaan. Begitu apalagi kita saat ini masih dalam pandemi COVID-19, Prof, bagaimana kedepannya yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah gitu di memasuki abad kedua khususnya di nilai kemanusiaan tadi dalam momentum dalam pandemi COVID-19. Silahkan, Prof. Ya, jadi bagus itu pertanyaan mengenai bagaimana kita menghadapi abad kedua ini. Seperti diketahui abad kedua ini sangat lain, berbeda kondisinya dengan abad pertama ya. Dimana kalau dulu sangat sangat bertumpu kepada manusia, sekarang ini sudah bertumpu kepada yang disebut dengan artificial intelligence, yaitu otak buatan. Nah, seperti kita ketahui setelah adanya internet tahun 1990-an yang lalu, itu dunia sudah berubah. Sekarang semuanya berubah. Pola komunikasi juga berubah. Ya, kita saja dengan pandemi ini bisa diwawancara TVMU dengan saya di Bandung melalui meeting khusus ya, Zoom meeting ini. Jadi bisa dengan ini bagian dari inovasi-inovasi setelah diketemukan internet. Muhammadiyah harus siap dengan perubahan-perubahan ini. Mungkin nanti sekolah-sekolah yang berupa fisik akan digantikan dengan sekolah-sekolah berbentuk cyber. Rumah sakit juga sekarang konsultasinya tidak lagi langsung berhadapan antara pasien dengan dokter, bisa melalui telemedicine ya, yang disebut halodoc dan lain sebagainya. Termasuk juga kita belanja sekarang tidak lagi datang ke toko, tapi cukup dalam aplikasi yang itu. Nah, ini Muhammadiyah harus siap menghadapi ini. Nah, seperti halnya dakwah ya. Kalau dulu dakwah itu di majelis ta'lim di masjid, sekarang dakwah itu di media sosial. Karena anak-anak muda ini hampir 70% mereka belajar agamanya di media sosial. Anak-anak kita itu kan 92% memegang HP ya. Setiap hari mereka gunakan 8 jam. Jadi orientasi kita ini tidak ke manusia lagi, tapi kepada alat ke depan itu. Nah, kalau kita lihat sekarang sudah banyak tenaga kerja digantikan oleh alat ya. Apakah itu tol, apakah itu di pembayaran atau apa, sekarang sudah mulai dan besok katanya akan ada mobil pintar, motor pintar, helikopter pintar yang tanpa pilot. Sudah luar biasa. Nah, inilah tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh kita, termasuk Muhammadiyah, harus merencanakan betul. Kata Kiai Ahmad Dahlan, Muhammadiyah hari ini berbeda dengan Muhammadiyah akan datang. Teruslah engkau mencari ilmu, pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan yang lama menurut saya itu akan tidak berlaku dengan kondisi yang sekarang ini, dengan kondisi yang akan datang. Perubahan-perubahan terjadi itu tiap 5 tahun, tiap 3 tahun terjadi. Kita terasa saya sekarang dengan COVID ini terjadi perubahan yang radikal, betul-betul radikal. Kita tidak tahu dulu adanya Zoom, tidak tahu ada Google Meet, tidak tahu ada, sekarang itu kita dengan enak memakai fasilitas ini karena memang dipaksa oleh keadaan. Saya kira itu perlu inovasi-inovasi baru Muhammadiyah ini. Betul, Prof. Ya, oleh karena itu sekali lagi nih harus siap ya, kita harus siap dengan meninggalkan pola lama kepada pola baru abad kedua. Baik, Prof. Prof, ada hal yang menarik di momentum 109 tahun Muhammadiyah ini yang juga ternyata adalah hari
di mana TV Muhammadiyah juga sebagai gerakan dakwah Muhammadiyah, sebagai tugasnya untuk menyiarkan dakwah Islam melalui media digital, melalui media sosial yang tadi Prof sampaikan. Di tahun ke-9, di tahun ke-8 TV Muhammadiyah, Prof, apa yang akan disampaikan juga, Prof? Ya, saya kira kepada semua warga Muhammadiyah, alhamdulillah kita sejak 2013, 18 November 2013 kita mempunyai televisi berbasis digital, streaming, tidak berbasis terestrial. Maka saya harap ini TV-mu ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari seluruh pemirsa warga Muhammadiyah khususnya, dan kaum muslimin pada umumnya atau warga negara Indonesia. Karena TV-mu menyajikan program-program yang sangat bagus ya, yang sangat mencerdaskan dan juga yang mencerahkan gitu, sesuai dengan tema atau logo atau slogan dari TV-mu. Oleh karena itu dari usia yang ke-8 ini saya berharap TV-mu terus langgeng, terus maju berkembang menjadi TV terbesar yang temanya keislaman di Indonesia ya. Saya kira itu Neng ya, karena memang ini semua warga Muhammadiyah wajib itu menyetelnya, wajib menonton TV televisi Muhammadiyah ini. Baik, Prof. Kalau tidak ya silahkan. Baik, terima kasih Prof Dadang Kahmat. Satu lagi, Prof, mengenai pesan yang akan disampaikan kepada para pemirsa TV-mu di rumah, dimanapun di seluruh Indonesia mengenai momentum 109 tahun Muhammadiyah, bagaimana yang harus kita lakukan ke depannya, bagaimana pesan yang harus kembali terus mencerahkan umat dan bangsa. Silakan, Prof. Ya, saya kira di hari ulang tahun atau milad ke-109 ini, di samping kita bersyukur pada Allah, juga kita memperbarui tekad, wal tanzur nafsum ma qadamat ligot. Ya, kita memperbarukan tekad untuk ke depan, ya tetaplah kita berjuang di Muhammadiyah dengan ikhlas, gunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk beramal soleh, untuk memajukan Islam, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Muhammadiyah ini ada terus berkembang karena didukung oleh keikhlasan para pemimpin dan anggotanya, keseriusan dalam bekerja, ikhlas ya tadi, dan kedua juga ihsan, melakukan usaha-usaha yang maksimal sehingga terbuktilah menjadi organisasi tersukses di dunia. Kata salah seorang pengamat dari Amerika, baik Peacock maupun Hefner, mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam tersukses di dunia. Nah, ini perlu kita syukuri dan kita pertahankan agar ke depan kita lebih bagus lagi, lebih hebat lagi, lebih menjadikan kebanggaan kita semua. Itu mungkin. Masya Allah, Alhamdulillah Prof Dadang Kahmat, terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya dalam momentum milad 109 tahun Muhammadiyah ini. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kita sebagai umat muslim berkomitmen menjadi uswatun hasanah sesuai dengan tema 109 tahun Muhammadiyah, yaitu optimis hadapi COVID-19, menebar nilai utama, tentunya juga menebar kebaikan. Prof, terima kasih atas pencerahan dan penjelasannya untuk pekan ini. Semoga sehat selalu, Prof. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada. Kita akan kembali dengan tema-tema menarik lainnya di pekan depan. Tentunya masih dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.